manusia tidak akan bisa mampu memahami realitas-realitas seperti Tuhan dan yang sejenisnya. Jadi Allah yang kamu sembah itu mungkin hanya Allah yang ada di kepalamu, sesuai konsepmu. Allah yang sejati nggak akan bisa diakses, kamu nggak akan mampu memahami. Bagi kelompok agamawan agnostik ini dianggap lebih dahsyat dan lebih destruktif daripada ateis. Kalau ateis kan tidak percaya selesai. Tapi kalau ini, karena bagi dia manusia tidak bisa memahami yang gitu-gitu. Jadi nggak cuma tidak percaya, tapi menyalahkan atau mengkritik. Jangan-jangan keberagaman itu keberagaman yang subjektif, pemahamanmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini yang sangat dikenal sebagai tokoh skeptisisme modern. Namanya David Hume. Katanya David Hume, dunia ini penuh dengan konsep yang tidak jelas, yang itu mengotori isi kepalamu. Banyak hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, tidak jelas itu ada di kepalamu. Sudah terlalu banyak konsep rumit di kepalamu. Maka katanya itu bersihkan aja semuanya, kayak ada gunanya. Satu-satunya yang berguna adalah pengetahuan yang hasil dari pengalaman langsung, pengalaman spontan. Konsep-konsep abstrak metafisika itu katanya David Hume semuanya spekulatif, tidak jelas, meaningless. Realitas keseluruhannya dan pengetahuan tentang realitas itu adalah persepsi-persepsi manusia. Maka semua pemikiran yang tidak bisa atau tidak ada kaitannya dengan realitas harus ditolak. Maka dia dikenal, kalau teologi namanya teologi natural. Jadi nggak ada konsep-konsep yang metafisikal. Kenapa? Karena nggak ada cantelannya di realitas. Segala pemikiran yang ada hubungannya dengan metafisika itu pasti sifatnya spekulasi. Spekulasi itu ngarang. Caranya ngarang ada di bawah ini. Jadi pengetahuan manusia itu isinya cuma dua. Ada gagasan tunggal atau ide tunggal dan ide kompleks. Ide tunggal itu ya saya haus maka saya minum. Idenya cuma satu, tentang teh. Tapi ide kompleks itu sesuatu yang gabungan dari ide tunggal. Jadilah ide kompleks. Misalnya tentang HP. HP ini gabungan dari ide tentang alat komunikasi plus alat senang-senang, maka ada gamenya, plus alat. Kamu biasanya HP-mu isinya apa? Titik-titik plus titik-titik. Jadi itu gagasan kompleks. Agama juga begitu katanya David Hume. Agama itu spekulasi. Cara orang berspekulasi dalam agama bikin gagasan kompleks. Sirotol mustaqim itu adalah rambut yang tajam, yang kan gitu. Itu kan gagasan kompleks. Kamu menggabungkan antara gagasan tentang rambut dengan gagasan tentang jembatan, dengan gagasan tentang sengsara, maka dia harus tajam dengan gagasan. Maka jadilah gagasan kompleks. Saya sering mencontohkan gagasan kompleks itu kalau mungkin dulu sudah tak kasih contoh tentang gambaran tentang buruk. Ya kan? Kalau dalam agama kan orang gambar buruk itu kuda yang punya sayap, kemudian kepalanya perempuan cantik. Itu kan gagasan kompleks. Bahannya ada di sini semuanya.
Cuma dari gagasan misalnya bahwa buruk itu adalah kendaraan yang dipakai Nabi waktu Isra Mi'raj, maka terus kamu bayangkan kendaraan itu kalau di Arab zaman itu hanya ada dua, kalau nggak kuda ya onta. Tapi kan cepat dia, karena dia cepat maka dipakailah kuda. Maka buruk itu kuda badannya. Cuma dia bisa naik ke langit ke-7. Oh, sejago-jagonya kuda nggak akan bisa terbang. Untuk bisa terbang kasih sayap, maka kudanya punya sayap. Tapi katanya buruk itu cakep karena dia termasuk golongan bidadari. Aduh, secakep-cakepnya kuda. Ya kan? Pikiran main kan, secakep-cakepnya kuda paling segitu. Udah dipotong aja kepalanya, ganti dengan kepala cewek cakep. Jadilah buruk itu kuda punya sayap dengan kepala perempuan cantik dan dinaiki oleh Nabi ke Sidratul Muntaha. Itu gagasan kompleks. Surga itu kamu bayangannya kan juga gagasan kompleks. Surga itu temboknya dari emas. Nah, itu kan gabungan gagasan antara tembok dan emas. Terus di sana ada kolam susu. Itu kan gabungan antara gagasan tentang kolam dan gagasan tentang susu. Gagasan tentang kolam dan gagasan tentang madu. Gagasan tentang, makanya katanya dari itu enggak lah, agama itu spekulasi. Kamu menggambarkan agama itu sebenarnya bahannya itu empiris, dunia nyata hari ini. Orang menggambarkan surga itu kan bahannya peralatan tukang yang sekarang ada, itu kan ada gergaji, ada linggis, ada palu, ada itu kan di neraka sekarang sudah siap semuanya. Ya kan, itu kan gagasan hari ini, kamu dapatnya di sini. Kamu lihat peralatan tukang terus, wah besok di surga kita akan dipukul pakai palu, kita akan dipotong pakai gergaji. Itu kan gagasan hari ini. Kalau kamu nggak percaya, cermati satu-satu hal-hal eskatologis metafisik dalam agama. Semuanya bahannya pakai gagasan dari empiris hari ini. Besok kita akan ditimbang amalan kita. Begitu ada kata ditimbang, terus bayanganmu kan timbangan. Jadi besok waktu di mahsyar itu ada timbangan besar, kita ada di bawahnya, terus kan timbangan yang itu di kepala. Itu kan empiris dari gagasan kehidupanmu sehari-hari. Kalau saya bilang mahsyar kan bayanganmu alun-alun besar dan bisa. Ayo. Siapa yang bilang mahsyar itu alun-alun, peduli ya, pokoknya ya mahsyar ya kayak gitu. Katanya buminya sudah hancur tapi masih sisa alun-alun yang namanya mahsyar. Tapi kan itu gagasan kompleks namanya. Kita nggak tahu pastinya, maka bikin spekulasi-spekulasi. Maka kata David Hume omong kosong yang seperti itu. Betul. Yang dasar lagi dari David Hume adalah dia tidak percaya dengan kausalitas dan tidak percaya dengan induksi. Kausalitas itu sebab akibat. Bagi David Hume, sebab akibat itu tidak ada. Yang ada hanya peristiwa A yang diikuti peristiwa B, itu aja. Kamu tak lempar HP, terus kepalamu benjol. Benjolnya kepalamu itu bukan disebabkan oleh lemparanmu ini, tapi ada peristiwa yang berentetan. Ada peristiwa saya ngelempar HP, ada peristiwa kepalamu benjol, tapi dia tidak sebab akibat. Kalau sebab akibat itu kan harus pasti terus gitu. Setiap kali tak lempar kamu benjol, setiap kali tak lempar kamu benjol. Kan nggak selalu, karena dilempar juga nggak benjol. Berarti ada peristiwa melempar tapi tidak muncul peristiwa kepala benjol. Maka itu bukan peristiwa, hanya karena biasanya aja begitu. Maka orang bilang ada sebab akibat. Gara-gara senyummu hatiku meleleh, misalnya. Itu bukan sebab akibat. Jadi ada peristiwa kamu senyum dan terus selanjutnya lahirlah peristiwa hatiku yang meleleh. Kenapa nggak sebab akibat? Ya, karena kadang-kadang kamu senyum hatiku nggak meleleh. Jadi itu hanya peristiwa yang beriringan aja. Sama kayak Ghazali juga tokoh yang tidak percaya sebab akibat. Cuma kalau Ghazali cara berpikirnya beda. Kenapa tidak ada sebab akibat? Karena semuanya ditentukan oleh Allah. Kalau Allah intervensi tiba-tiba, itu bisa konsep sebab akibatmu kacau. Loncat dari
mall 30 lantai itu pasti tewas. Tapi tidak kalau Allah intervensi. Waktu kamu loncat tiba-tiba ada truk yang bawa kasur, truk itu kamu pas di atasnya. Itu kan Allah intervensi. Jadi nggak bisa. Sebab akibat itu tidak ada. Kalau waktu kamu loncat harusnya dari lantai 30 langsung ke bawah tanah, ini tiba-tiba cantol di lantai 29, jadi nggak jadi. Cuma nyantol di situ ya. Jadi tidak ada sebab akibat itu. Gitu. Jadi manusia hanya melihat urutan peristiwa. Sebab akibat, kalau David Hume ngasih contoh itu, sebab akibat itu gambarnya kayak gini loh. Ini musim hujan dingin-dingin, biasanya banyak orang hamil. Nah, terus kamu simpulkan, oh berarti dingin itu menyebabkan orang hamil. Kan kamu bisa. Itu kan gak ada hubungannya, orang cuma memang kebetulan peristiwanya baru aja. Dan sering orang berpikir seperti ini, hanya karena peristiwa berurutan terus kamu anggap itu sebabnya. Padahal mungkin tidak. Makanya katanya David Hume, kausalitas itu adalah animal faith, kepercayaannya animal. Ya, binatang. Kepercayaan yang naif. Jadi enggak lah. Jangan selalu berpikir sebab akibat, kata David Hume. Itu hanya fakta A yang diikuti oleh fakta B. Itu aja. Dan dia juga tidak percaya induksi. Kenapa? Karena induksi itu tidak memadai untuk membuktikan kebenaran. Induksi itu gini, dari peristiwa kejadian kamu mati, dia mati, ini mati, ini mati, terus kamu simpulkan, oh berarti semua manusia mati. Itu cara berpikir induksi. Bahwa semua manusia mati, iya, tapi menyimpulkan seperti ini bagi David Hume itu. Kalau dengan melihat ini orang mati, itu mati, ini mati, berarti semua manusia mati. Tidak mesti, kamu kan belum melihat semua manusia. Jangan-jangan ada 1-2 manusia yang tidak mati-mati sejak dulu. Itu induksi. Kamu lihat peserta pengajian yang sana ngantuk, yang sini ngantuk, yang sana ngantuk. Oh berarti ngaji ini memang bikin ngantuk. Itu kan induksi namanya. Belum tentu, kamu lihat satu-satu. Ada yang nggak ngantuk, ada yang sudah tidur. Ya yang penting kan induksinya ada. Benar, induksi itu satu-satu harus. Jadi nggak mungkin orang bisa berpikir induktif. Kenapa? Karena realitas ini sangat luas dan kompleks. Ketika orang mau induksi, berarti dia harus bisa merangkum seluruh realitas dan dijadiin satu ketemu. Kalau enggak, dia tetap masih belum layak untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi orang nggak bisa mengakses seluruh fakta yang ada. Maka cara berpikir karena ada jangan induksi. Ya meskipun nanti kita bisa debat tentang itu. Ini tak kasih contoh aja. Betapa menariknya orang yang namanya David Hume. Kalau ada yang mau bukunya, ngopi aja di saya bahasa Inggris tadi ya. Jadi dia orang yang anti agama. Itu salah satu pandangannya aja. Dia tidak percaya dengan mukjizat. Itu aja. Alasannya dia yang pertama, mukjizat itu tidak pernah dilihat oleh orang-orang cerdas. Ya kan? Zaman Nabi dengan Quran, indah sekali Quran. Tapi sekarang mungkin biasa aja. Kan kamu gitu. Nabi Musa Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Kamu, sekarang banyak, cuma sakit lepra biasa. Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam api tidak terbakar. Pemadam kebakaran sekarang. Bisa kayak gitu. Ya kan, kalian dari itu karena orangnya belum cerdas, jadi ya gampang kaku. Yang kedua, biasanya orang itu lebih senang peristiwa yang sensasional, termasuk mukjizat. Dari sepanjang itu sejarahnya Nabi kan kamu mesti lebih suka melihat aspek sensasionalnya. Nabi pernah ceramah kayak gini, atau bosan kali begitu. Nabi itu bisa membelah bulan. Wah, itu luar biasa juga. Tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah laut. Ini kan sudah luar biasa. Nabi Musa itu kalau megang ketiaknya keluar cahaya dari timur ke barat dan lain. Kalau kamu megang ketiak kan
Ya coba nanti kamu coba, jangan-jangan kamu juga punya mukjizat. Luar jangan-jangan. Nah, jadi orang karena suka yang sensasional terus di blow up, ya kan? Jadi itu orang sering begitu. Dan kalau berita, katanya berita itu kan selalu berkembang. Misalnya berita tentang UFO, sebenarnya orangnya cuma cerita, saya tadi melihat cahaya di langit. Terus beritanya, dia melihat UFO. Nanti temennya yang satu ganti lagi, dia melihat piring terbang. Yang satunya ganti lagi, dia melihat alien. Nanti yang terakhir bilang dia diculik alien. Padahal awalnya cuma lihat cahaya di langit, tapi beritanya terus berkembang jadi dia diculik alien. Dan itu katanya Nabi Idris kayak itu karakternya orang, termasuk dalam hal mukjizat. Kemudian mayoritas mukjizat terjadi ketika ilmu belum berkembang. Begitu ilmu berkembang dan rahasianya ketahuan, kan bukan mukjizat lagi. Oh iya, mengobati lepra ya ada. Sekarang kita sudah ada obatnya. Jadi dunia sudah berkembang. Kemudian setiap agama punya mukjizat. Masing-masing mungkin dirinya jago, mungkin dirinya yang paling budi-budi karena punya mukjizat. Dan itu ya kalau masing-masing ya susah. Kalau mukjizat itu hanya ada di satu agama saja, yang lain nggak ada yang obat ini yang benar. Tapi semuanya punya mukjizat. Kalau itu dipakai sebagai bukti kebenaran ya berat. Saya zaman dulu di Iran ada teori bahwa mukjizat itu sebenarnya semuanya ilmiah, hanya prosesnya aja yang dipercepat. Kayak tongkatnya Nabi Musa jadi ular, itu ilmiah. Tongkat itu kalau ditaruh di tanah, dia akan jadi tanaman, nanti tanamannya punya buah, buahnya dimakan ular. Nah, tongkatnya jadi ular. Prosesnya dipercepat, dari tongkat langsung ular. jadi cara berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau kita sebenarnya semuanya ilmiah, cuma ya itu tadi ada proses yang dipercepat. Jadi Nabi Musa tongkatnya dipukulkan ke laut, terus lautnya terbelah. Tapi di situ ada proses yang dipercepat. Ya nggak ngerti aku. Dipukulkan ke laut, terus nunggu kapal lewat. Nah begitu kapal lewat, terus jadi perang, jangan dibilang bola. Tapi yang jelas ada prosesnya. Tapi mukjizat itu karena ya ilmu belum berkembang, karena setiap agama merasa benar. Oke. Dan mukjizat kalau asumsi terakhir ini contoh kelompok skeptis menafsirkan mukjizat, bahwa banyak para sejarawan yang meragukan cerita-cerita mukjizat itu. Jadi mukjizat itu lebih banyak tafsiran dan kepercayaan aja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kalau dalam agama skeptisisme itu namanya agnostisisme. Agnostik itu tidak sama dengan ateis. Kalau ateis kan tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan hal-hal eskatologis, tidak percaya, itu ateis. Tapi kalau agnostik itu percaya, tapi manusia tidak akan bisa mampu memahami realitas-realitas seperti Tuhan dan yang sejenisnya. Jadi Allah yang kamu sembah itu mungkin hanya Allah yang ada di kepalamu, sesuai konsepmu. Allah yang sejati nggak akan bisa diakses, kamu nggak akan mampu memahami. Bagi kelompok agamawan, agnostik ini dianggap lebih dahsyat dan lebih destruktif daripada ateis. Kalau ateis kan tidak percaya selesai. Tapi kalau ini, karena bagi dia manusia tidak bisa memahami yang gitu-gitu. Jadi nggak cuma tidak percaya, tapi menyalahkan atau mengkritik. Jangan-jangan keberagaman itu keberagaman yang subjektif, pemahamanmu sendiri. Itu kelompok agnostik. Bagi kelompok, kalau Immanuel kan bilang paling tidak ada 3 hal yang memang sifatnya agnostik. Yang pertama adalah tentang Tuhan. Orang tidak akan bisa memahami realitas yang namanya Tuhan. Yang kedua, kebebasan. Susah memahami kebebasan. Manusia itu bebas apa enggak, kita berat sekali analisis. Di Islam itu Qadariyah Jabariyah enggak selesai hingga hari ini. Dan yang terakhir, keabadian. Keabadian itu hidup sesudah mati. Susah membuktikan hidup sesudah mati.
Karena tidak ada orang mati yang kembali dan cerita. Ya kan, kalau ada Pak mati suri, cuma ya ceritanya beda-beda mati suri itu. Tidak ada orang mati suri yang bilang, oh ya saya ketemu Tuhan sudah salaman, dan Tuhan nggak ada. Dan itu kan nggak bisa membuktikan. Paling balik saya melihat cahaya, saya ini gitu bayangan. Nggak ada orang yang benar-benar gimana ya. Jadi hanya Tuhan kebebasan kabar ini berat katanya Immanuel Kant. Meskipun nanti selanjutnya kalau bagi Immanuel Kant tiga-tiganya harus ada demi moralitas. Orang harus bermoral. Kan nanti kalau masuk bab etika kita akan ketemu moralitasnya Kant yang namanya moralitas deontologis. Jadi moralitas itu ya kewajiban panggilan jiwa. Nah, untuk bisa disebut bermoral kan orang butuh kebebasan. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak bebas. Kalau kamu maling karena terpaksa, saya terpaksa Pak diancam orang, kalau nggak mau maling saya dibunuh, kan kamu nggak salah malingnya. Maka untuk bisa disebut baik atau tidak baik kamu harus bebas. Maksudnya baik atau jelekmu itu pilihan kamu sendiri, itu kebebasan. Demi moralitas kebebasan harus ada. Nah, demi moralitas juga kalau ada kebebasan berarti hidup sesudah mati harus ada. Dalam rangka apa? Ya nanti orang yang secara moralitas baik akan dapat balasan baik, secara moralitas jelek akan dapat balasan jelek. Kalau hidup sesudah mati nggak ada, orang nggak akan mau bermoral. Kalau kamu misalnya kamu harus menghargai orang lain, kamu harus mau sedekah, terus gunanya apa? Saya kehilangan harta, ya besok dapat balasan baik. Tapi kalau nggak ada kok besok habis mati itu ya selesai. Oh kalau gitu ya dipuas-puasin aja sekarang. Nggak usah ya. Maka harus ada hidup sesudah mati. Tujuannya untuk pembalasan tadi. Dalam faktanya karena banyak orang yang moralnya baik tapi susah terus sampai meninggal. Ya kan? Kan fakta itu ada. Meskipun orang bilang kalau kita baik ya hasilnya baik. Tapi ada orang baik hasilnya nggak enak terus sampai meninggal. Nah itu kalau besok nggak ada hidup sesudah mati kan orang nggak ada yang mau lagi berbuat baik. Atau ada orang jahat jelek tapi nasibnya bagus terus. Kan ada yang kayak gitu sampai dia meninggal. Maka harus ada hidup sesudah mati. Cuma hidup sesudah mati ini kan harus ada untuk pembalasan yang bagus dibalas bagus, yang jelek dibalas jelek kan harus ada panitianya. Kan nggak bisa jalan sendiri kan harus ada yang menghisap, yang ngukur. Ada ketua panitianya. Oleh karena itu harus ada Tuhan. Tuhan nanti yang ngurusi pembalasan ini. Jadi tiga-tiganya harus ada demi moralitas. Itu kalau Immanuel Kant. Tapi yang jelas bagi kelompok pragmatis nggak bisa. Kalau pakai akal kamu nggak akan bisa memahami realitas yang ultimate. Karena nggak bisa, maka ketika kamu percaya Tuhan, sebenarnya Tuhan yang ada di kepalamu aja, yang sesuai dengan yang kamu pahami aja. Itu kelompok agnostik. Bagi yang mungkin kuliahnya jurusan hukum Islam, jurusan syariah, maka pemahamannya tentang Tuhan adalah Tuhan yang maha menghukum, Tuhan yang adil. Jadi kalau kamu dosa sedikit aja besok kamu disate di neraka. Nah, itu yang pada di sana itu. Sementara mungkin yang paradigmanya filsafat, yang kognitif itu konsepnya tentang Tuhan beda. Mungkin bagi yang filsafat Tuhan itu maha penyayang. Jadi dosa-dosa dikit tidak apa-apa, nanti bisa diampuni. Santai aja, waktu aja dosanya misalnya. Nah itu kan persepsimu tentang Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ya tidak tahu. Maka bagi orang bisa, berarti kamu tidak mungkin memahami Tuhan yang sebenarnya. Itu kelompok agnostik. Sama, skeptik dalam agama namanya agnostik. Oke. Nah, terakhir sebelum dialog menurut pemahaman susah. Jadi skeptisisme itu yang tadi saya bilang konotasinya banyak orang bilang negatif, tapi sebenarnya tidak. Ya bisa positif, bisa negatif. Kalau kita tidak percaya bahwa manusia bisa memperoleh pengetahuan yang pasti, itu secara positif bisa menumbuhkan kamu sikap rendah hati, tidak sombong, tahu batas. Itu positifnya. Jadi ya kayak peribahasa, semakin berisi semakin menunduk. Semakin wawasanmu luas, semakin kamu tahu ternyata saya itu ilmunya sedikit ya mas ya.
Itu positifnya. Negatifnya, orang yang berpandangan kayak gini biasanya kadang-kadang terus dia jadi menyalahkan orang terus. Alah, pikiranmu kayak gitu itu relatif. Itu kan menurut kamu, menurut saya bisa beda. Sering-sering gitu, jadi sumber masalah. Jadi nggak percaya kalau diajak debat mesti marahin ngantor. Jadi ngeyel. Sudah jelas salah tapi masih bilang itu kan menurut kamu. Itu realitas itu nggak bisa pasti. Jadi senengnya nyalahin. Kemudian kalau yang jenis kedua tadi, kita bisa kok punya pengetahuan tapi sering-sering meleset, sering tidak pas. Pengetahuan indrawi itu sering menipu. Orang jadi tidak kritis. Nah, manfaat positifnya adalah kalau kamu tidak percaya dengan kamu bisa punya pengetahuan yang pasti, itu bikin kamu mengejar terus yang lebih baik. Hari ini kamu tahu ini baik, tapi saya terbatas, pengetahuanku terbatas. Mungkin ada yang lebih baik, nanti coba tak cari lagi. Kamu jadi kritis. Apa masa kayak gini sih? Jangan-jangan ada yang perspektif lain yang lebih bagus. Itu kritis. Tapi kalau kamu gitu terus, kamu juga bahaya secara psikologis. Karena orang hidup di titik tertentu juga butuh kepastian. Maka kamu harus sangat cerdas menyikapi fenomena skeptisisme itu. Karena kalau kamu kehilangan sama sekali skeptisisme, hidupmu jadi nggak kritis. Tapi kalau kamu total jadi orang skeptis, juga hidupmu jadi nggak nyaman. Ya kan? Kalau semuanya kamu ragu, saya mau makan ini, tapi apa benar ya dengan makan saya bisa kenyang? Jangan-jangan itu manipulasi. Mau cuma diskusi aja. Kan gitu. Jadi jangan memanfaatkan. Kalau memanfaatkan semuanya kamu lakukan juga gawat. Ada titik-titik tertentu yang secara psikologis kamu harus yakin bahwa itu yang pas. Meskipun besok kalau kamu punya wawasan baru yang kami yakini benar itu mau kamu ganti karena kamu sudah dapat wawasan baru. Tapi di setiap titik kamu harus meyakini hal tertentu sebagai pasti. Ya untuk kepentingan praksis. Karena praksis itu kalau nggak ada yang kamu pastiin, kamu susah sendiri. HP ini kalau tak jatuhkan ke atas atau ke bawah? Ya kan? Kamu kan merasa pasti ke bawah Pak. Enggak pasti Pak. Kalau dilihat dari teori apa, persepsi apa, bisa nggak bisa ya. Itu kan tergantung Pak. HP-nya tergantung ke bawah ini hancur. Jadi ada aspek-aspek yang ya sudah itu diyakini benar. Meskipun kamu terus membuka pikiran, siapa tahu ada wawasan baru yang temuan baru, yang pengetahuan baru yang merevisi pengetahuan lama yang tadi kamu anggap pasti benar. Untuk meminimalisir dampak negatifnya skeptisisme. Tapi kamu tetap harus mau untuk meragukan, mau untuk skeptis. Kenapa? Karena orang yang tidak meragukan berarti dia tidak mau mikir. Kalau orang menganggap semuanya pasti, biasanya ya dia tidak mau mikir. Dan setiap temuan itu dimulai dengan meragukan, mempertanyakan. Kamu tidak akan jadi orang kreatif kalau nggak mau tanya. Kalau manut saja apa adanya. Mahasiswa yang cerdas itu bukan mahasiswa yang penurut. Kalau bikin makalah selalu menurut. Menurut Sokrates, menurut Nurholis Majid, menurut Gadamer. Oh, menurut terus. Mikir sendiri dong. Pertanyakan, jangan selalu menurut. Dan sejarah pemikirannya manusia itu adalah sejarah keraguan, sejarah skeptisisme, sejarah mempertanyakan untuk mencari kebenaran yang baru. Kenapa sih harus cari kebenaran yang baru, yang lebih pas, lebih kontekstual, lebih relevan? Karena manusia itu terbatas dan berubah. Ada kebenaran yang hari ini relevan tapi besok tidak relevan lagi. Waktu kamu SD, kamu dikasih bapakmu uang 1.000, mungkin senangnya setengah mati. Tapi sekarang kamu dikasih uang 1.000, aduh Pak, 1.000
dibuat ke kamar kecil atau sekarang 2.000. Kalau cuma dikasih 1.000 nggak bisa kencing saya. Kan itu. Jadi dinamis, realita itu dinamis. Kalau kamu kecil yang ngertinya dikasih 1.000, dikasih 100.000, kamu bingung. Kebenaranmu kan paling, kalau hari ini urusan uang, mungkin kebenaranmu kebenaran ratusan ribu atau jutaan. Kalau kamu dikasih miliaran juga bingung. Kamu tiba-tiba dapat uang 50 miliar dari lucu biasa misalnya, kamu juga mesti bingung buat apa. Masih belum relevan untuk hidupmu. Kamu mau levelnya masih level ya, 50.000 lah kalian. Ya, 5.000, 50.000, sejenis-jenis itulah yang sudah levelnya gitu kan. Jadi masih belum konteksmu. Jadi kamu nggak usah membayangkan sesuai levelmu lah. Jadi kebenarannya saksikan aja. Kamu dikasih istri cakep kayak artis juga mungkin nggak level. Kamu malah susah loh. Kamu kan kalau dia pikir, wah seandainya saya punya istri kayak gitu, nggak nyampe. Kalau kamu punya istri kayak gitu beneran, mungkin kamu tambah kurus. Kamu bayangannya kan senang, tapi saya nggak yakin. Mungkin kamu tambah stres setiap hari. Kalau istrinya keluar, kamu nggak bisa tidur, nggak bisa jangan-jangan gitu dan ya kan susah. Kalau pengen apa, jangan cari yang cakep-cakep. Iya kan, cirinya itu. Karena cantik itu tidak awet. Cantik itu kalau mudanya cantik, tua mesti jadi jelek. Tapi kalau jelek itu apa? Jangan cari yang menipu, cari yang konsisten aja. Jadi awet mesti mudanya jelek, tuanya juga tetap awet. Istiqomah. Kalau yang satu kan mudanya cepet, tuanya mesti jadi jelek. Makanya jangan cari yang nyari yang konsisten. Jadi kamu nggak nyampe. Ayo. Dan nggak banyak makan pikiran. Benar. Ayo kamu punya pacar cakep, nggak ketemu sehari 2 hari aja kamu sih. Jangan-jangan digodani. Nanti kalau jelek Oke. Itu pengantar saya. Masih ada waktu sekitar 20-30 menit untuk kita dialog tentang skeptisisme. Silakan tanggapan, pertanyaan. Hari ini sudah skeptis, minggu depan kita masuk ke common sense dan epistemologi sosial. Kali ini kan sangat subjektif, skeptis. Besok masuk ke kebenaran umum, epistemologi sosial seperti apa di sini. Kalau ini sudah selesai, nanti kita lihat atau sudah saatnya kita masuk ke logika. Oke, silakan datang pertanyaan. Ngerti tidak? Ini materinya sudah mulai agak mendalam. Saya bilang agak mendalam sehingga ngajinya juga masuk ke dalam. Ya. Ya, saya skeptis ini menarik. Pertama itu, mahasiswa atau aktivis kebanyakan saya melihat mereka itu skeptis, tapi terjebak pada skeptis yang negatif. Ini yang bermasalah. Ini ada unsur banyaknya. Nah, trik saya atau menurut saya, apakah harus ketika orang seperti ini harus skeptis itu dihilangkan? Nah, kalau skeptis ini nanti bagaimana mengarahkan ke yang positif? Masanya banyak. Aktivis yang saya lihat bermasalah itu rata-rata memiliki karakter skeptis gitu. Tapi yang negatif skeptisnya itu yang jadi masalah. Nah, untuk menyelamatkan masalah seperti ini kan penting gitu. Secara praktis kamu harus skeptis, tapi jangan apatis. Jadi skeptis yang kritis, meragukan secara kritis itu kamu punya parameter-parameter kebenaran. Jadi tidak total nihil. Jadi skeptis yang apatis itu pokoknya kalau DPR mesti jelek, itu apatis. Kamu harus punya parameter-parameter, misalnya DPR
DPR itu jelek menurut saya. Kalau dia begini, kalau dia begitu, syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 ini jelek. Kalau memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 ini bagus. Itu untuk menghindari biar kamu tidak apatis. Boleh kamu tidak suka dengan DPR, tapi yang tidak memenuhi 5 syarat ini, itu namanya punya parameter. Jadi jangan asal tidak suka atau asal suka. Asal suka dan percaya 100% itu nanti jatuhnya apologis atau dogmatis. Asal tidak suka itu kadang-kadang jatuhnya adalah apatis. Jadi apatis. Ini dari siapa? Dari PKS. Sudah. Kalau PKS itu jelek, nah itu apatis sudah. Tidak percaya lagi. Barat apatis, anak kalau Islam mesti teroris, itu sudah apatis. Kalau demo mesti susah orang. Apa sih gunanya demo? Orang sudah mulai apatis terhadap demo. Nah, biar tidak apatis, kamu punya parameter, punya perangkat untuk menurut saya yang baik itu yang gini, yang jelek yang gini. Nah, itu kritis juga. Kamu punya kerangka berpikir, tidak total anti atau total setuju. Jangan gitu. Nah, kalau aktivis itu pokoknya penguasa udah dianggap jelek. Nah, itu berarti dia nggak punya parameter. Dia harus punya konsep. Menurut saya penguasa yang bagus dia harus A, B, C, D. Sementara yang jelek cirinya A, B, C, D. Begitu saya melihat penguasa punya ciri jelek, ya tak bukan. Tapi kalau ternyata cirinya bagus, oke, saya tak dibuka gitu. Itu untuk menghindari apatisme yang negatif. Caranya begitu. Ada lagi Pak, kalau mau tanya ini ada indikasi bahwasanya tepat itu bisa itu bisa dipertanggungjawabkan mungkin dari lulusan sejarah atau sejarah karena kan kalau kita kembalikan pada dia sebagai seorang nabi, Lukman pun tidak ada satu dua kewajiban dia nabi. Ya mungkin. Oke. Kalau ada waktu enak ya kita bahas itu. Ini ada bukti sebenarnya. Katanya dulu mau diterbitkan Nizam, itu penelitian profesor dari Malaysia. Antara ini isunya itu bahwa jangan-jangan memang Socrates itu Al-Quran menyebutnya Lukmanul Hakim. Karena dia banyak kan nama-nama tokoh yang begitu masuk Al-Quran itu istilahnya berubah. Lukman Hakim itu kan seolah kayak julukan. Kalau kamu anggap dia Socrates, Lukman itu kan julukan orang yang menelan. Kalau Hakim itu orang yang bijaksana. Jadi parameternya itu, jadi dia meninggalnya karena menelan racun. Kemudian dia juga dengarnya kan filosofi ya, hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, dalam sejarah intelektual manusia yang paling dikenal orang sebagai ibro, sebagai pelajaran, orang yang meninggal karena diracun itu Socrates. Dan kalau Islam, Lukmanul Hakim. Lukman Hakim itu kalau kamu baca pakai meninggalnya karena diracun. Ada indikasi ke situ, cuma yang masih panjang. Makanya tadi saya bilang ini tesis. Coba dicek lagi. Saya baru dapat kiriman buku dari teman yang ada di Iran. Isinya saya nggak tahu. Di Facebook beberapa teman menyinggung bahwa Ka'bah itu asalnya memang dari kuil Hindu. Meneliti ini agak susah karena Arab itu punya sejarah, dia memusnahkan banyak data sejarah sebelum kedatangan Islam. Dan kamu digeneralisir bahwa sebelum Islam itu apa itu jahiliyah. Oke. Sehingga banyak fakta sejarah dan sejarah terus hilang. Sejarah Arab yang kamu baca kebanyakan mulainya dari Islam. Atau kalau itu kerajaan, biasanya kerajaan yang di luar jazirah Arab, Romawi, Persia. Jazirah Arabnya sendiri jarang ada sejarah yang valid. Bukunya menarik itu, fakta-fakta cerita sejarah halaman tentang bukti bahwa itu sebenarnya dulu kuil Hindu. Iya, nggak apa-apa kita ngobrol-ngobrol ke situ. Nyerahkan itu.
Tapi kamu harus skeptis juga ya. Jangan apa diterima, coba dikritisi. Apa yang benar? Dalam bahasa Arab nggak ada istilah Ibrahim. Coba dilihat kalimat Ibrahim itu kan bukan asli bahasa Arab. Iya. Iya, karena ada yang bilang itu sebenarnya aslinya istilah dari India, karena dari istilah Brahma. Ibrahim adalah seorang Brahmana yang melakukan longgar untuk dakwah agamanya itu, tapi asosiasinya menarik, panjang. Dan Arab itu zaman itu adalah salah satu daerah yang berada dalam kekuasaan India, karena di Arab itu ditemukan semacam transkripsi itu tulisan tinggalan dari seorang raja dari India. Dan ritual-ritualnya sama persis kayak ritual agama Hindu. Kalau orang haji itu banyak, nanti ada komparasinya, termasuk pemujaan terhadap Sungai Gangga yang kalau di Arab Sungai Gangga terus berubah nama jadi air Zam-Zam. Tapi menarik, cuma ya secara sejarah perlu kamu teliti, meskipun tidak gara-gara itu terus kami tidak juga sama Ka'bah, karena memang ya tidak apa-apa, meskipun dari Hindu juga tidak apa-apa, tapi kan sekarang sudah identitasnya sudah jadi Islam. Sama, banyak hal yang sebelum Islam datang itu sudah ada, dan Islam datang tetap dipakai, cuma muatannya yang ganti, tidak lagi muatan agama sebelumnya. Haji itu sebelum Islam ada, tapi kan ketika Islam datang hajinya tetap ada, tapi muatannya kan ganti. Jadi kamu tidak perlu takut untuk belajar jangan memang itu aslinya dulu boleh dibeli. Itu aja ya, nggak ada jeleknya. Arab itu satu daerah taklukan India namanya Arfastan. Arfastan itu artinya daerah tempat kuda, jadi semacam daerah tempat peternakan kuda. Kalau bahasa India namanya Arfastan. Kalau orang zaman itu susah menyebut itu Pak saja terus jadi Arfastan. Arfastan terus transformasi jadi Arab. Tapi buku itu menarik karena kalau kayak orang Jawa logikanya adalah logika otak atik bantu. Jadi oh iya kok pas ya, oh iya kok pas. Sama kayak penelitian terbaru bahwa kan di Borobudur itu yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Beli aja dulunya, saya 3-4 bulan yang lalu beli itu cuma karena ngomong fakta. Kalau secara logika sih nyambung-nyambung aja, cuma kalau faktanya begitu ya susah. Karena waktu bangun Borobudur kan nggak ada kameranya, nggak ada videoan, nggak ada metro itu, jadi susah. Kalau fakta disambung-sambung kan bisa aja, tapi keyakinannya pasnya kayak gimana ya bisa. Termasuk Kabupaten Sleman itu nggak ada bahasa Jawa Sleman itu. Sleman itu adalah nama dari Nabi Sulaiman di negara orang Jawa terus jadi Sleman. Ini ya banyak, wajar cari bukunya. Kalau males beli buku pinjam di saya nanti kopinya berapa? Biasanya orang gitu senangan waktu. Iya. Itu tadi kan pelajaran berkena grafik view mengintegrasi teori industri. Iya, industri. Sementara ketika kita lihat berkisah industri tidak, karena di situ banyak teori industri. Namanya ketika Malaysia mujizat adalah setiap agama, dan setiap agama mempunyai mujizat yang tidak bertentangan. Ya, justru bisa di situ sehingga dia tidak percaya dengan mujizat karena sangat variatif. Di sini ada. Kalau industri kan terus disimpulkan. Kalau dia tidak mau menyimpulkan ke industri, ada banyak dan macam-macam berarti tidak ada satu pun yang benar. Kan sebenarnya apakah ini tidak Pak? Apanya? Dia punya ada pendidikan ini, tapi dia menerapkan logikanya dia logikanya bukan. Enggak. Ini dia ada maksudnya ada mujizat. Jadi kesimpulannya nggak ada itu mujizat mutlak. Mujizat itu relasi pada Allah. Enggak, dia bukan nggak ada mujizat karena tidak ada mujizat itu.
Jadi dia tidak menyimpulkan terus mujizat itu lagi, tidak. Mujizat itu tidak ada. Itu bikinan kelompok agamawan. Subjektivitas penganut agama. Ya nalarnya tidak itu. Kalau individu itu kan ini bedanya beda terus disimpulkan secara umum kan. Tidak, ini tidak disimpulkan, berarti tidak ada. Kalau memang ada Tuhan benar, dia akan di agama yang satu bikin dikasih mujizat terus, karena yang ini sana nggak usah dikasih mujizat. Tapi buktinya ya semuanya mengklaim ada mujizat, berarti nggak benar, berarti nggak ada mujizat. Hanya orang-orang yang tidak cerdas dan nyari sensasi kan itu dari argumen yang atas itu tidak pernah dibuktikan oleh orang yang cerdas dan orang suka yang sensasional, berita sepenggal bagi segala. Orang cuma bilang lihat cahaya, terus kamu bilang dia habis lihat UFO. Orang cuma bilang dia habis lihat UFO, kamu bilang dia lihat piring terbang. Orang cuma bilang piring terbang, kamu bilang dia habis lihat alien. Orang bilang alien, kamu bilang dia habis diculik alien. UFO, tapi cuma lihat cahaya. Itu yang dibilang adalah secara empiris tidak mungkin ada mujizat. Ada lagi. Kalau pertanyaan macam pertama itu kan masalah jadi kan dalam hidup kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Pilihan kita itu ditentukan oleh benar tidaknya oleh berapa kuat barometer yang ada di benak kita. Punya kawasan kita itu semakin. Masalahnya sekarang ketika kita menilai sesuatu dan kita anggap itu benar, itu tergantung parameter itu. Parameter yang kuat dalam hidup kita kita dihadapkan dengan itu. Jadi bagaimana kalau yang nihilisme itu memandang sesuatu apa yang anggap kita baik, belum tentu kita itu baik. Dari sekian pilihan yang kita anggap itu baik, kemudian kita berposisi di sana, belum tentu itu baik. Jadi itu salah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita memilih sesuatu dengan barometer atau parameter yang tepat, tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan yang lain. Kalau dari perspektif nihilisme, kamu nggak perlu capek-capek mana ya yang baik, mana ya yang lebih sopan, mana yang lebih bernilai, nggak perlu capek-capek. Itu kalau dia nggak ada nilai baik, nilai sopan. Pokoknya kamu ingin apa, tujuanmu kemana, kepentinganmu apa, wujudkan aja. Itu nih, kayak Nietzsche bilang, alah, agama itu mentalitas beda. Agama itu tidak penting mirip. Sebenarnya orang tujuannya itu cuma satu, di mana semua keinginan terpenuhi dan dia bisa menguasai orang lain, tidak untuk dia kuasa. Itu kalau persepsinya nih ya. Bagi orang nulis, kamu nggak perlu capek-capek bikin parameter lah, bikin penilaian semuanya pasti relatif. Kalau kamu tidak, jalan aja. Kamu gitu ya. Ingin menguasai orang, kuasai aja. Ingin manipulasi, manipulasi aja. Kalau memang dasarnya hidup itu tidak ada objektifnya yang fokus intrinsic value kayak gitu. Jadi tidak ada. Jadi kalau mau pemilih, karena bagi dia tidak ada nilai, tidak ada kebenaran murni, tidak ada tujuan. Nah kalau kita sendiri gimana? Parameter tadi saya bilang bikin parameter ini kan subjektif. Iya, parameter ini subjektif. Cuma kalau kamu nggak punya parameter, kamu nggak bisa ukur. Seperti saya bilang tadi, kamu harus yakin kalau mengukur orang yang nggak tahu apa-apa itu salah. Itu relatif pak. Tidak yakin dulu itu. Kecuali kamu sudah punya bukti argumen yang membantah ini. Tapi kamu boleh nggak yakin bahwa segala hal itu ada kelemahannya ya. Tapi sebelum terbukti kelemahannya, kamu jangan bilang itu lemah. Kan gitu. Bahwa segala hal itu kayak ini tadi. Roknika kotor wayah kami soal, rokniso wayah kami kotor. Sebelum saya tahu salahnya pandanganku ya saya yakin ini benar. Tapi kalau saya sudah tahu kelemahannya ya saya yakin dengan waktu itu. Cara berpikirnya begitu. Saya bikin parameter untuk itu A, B, C, D. Ini yang pas, ini yang enak, ini yang benar. Selama saya belum nemu ada yang lebih baik dari ini ya saya masih pakai ini.
Bahwa ini ada kelemahannya, ya lah, saya tahu saya manusia. Cuma sampai detik ini saya belum nemu kelemahan. Nah, kayak gitu cara membacanya. Yo, yang penting kan kita tidak pakai diniris, kecuali kamu mau jadi orang nihilis. Kalau nihilis nggak pakai itu untuk dilihat. Orang daki-daki pakai daki lah, pakai kesopanan atau ujung-ujungnya yang ekonomi kayak enak tadi. Alam membunuh-bunuh ya ujung-ujungnya kayak baru. Jadi caranya kayak gitu mas. Jadi kita kan punya parameter kebenaran dalam diri kita. Yaitu yang inilah. Meskipun sambil terbuka dalam arti saya tahu saya manusia yang terbatas, ada hal-hal yang saya nggak nyampe, ada hal-hal yang saya nggak paham, ada hal-hal yang saya keliru. Cuma sebelum saya tahu yang keliru apa, yang terbatas apa, yang tidak pas apa, ya saya masih yakin ini benar. Sehingga apa? Kamu yakin tapi terbuka, tidak tertutup. Yang bahaya itu kamu yakin sesuatu benar dan kamu tertutup. Itu biasanya orang yang merasa benerin diri. Jadi dia merasa semuanya salah, saya ini kok yang benar selesai, tinggal di situ. Itu yang biasanya sumber konflik, baik konflik psikologis maupun konflik sosial. Bagi dirimu sendiri tertutup itu juga tidak kondusif. Kalau kamu sudah nemu fakta bahwa sebenarnya pendapat saya ini keliru, tapi masa saya harus berdiri gengsi sudah terlalu. Akan ada yang kayak gitu. Debat lama terus, sebenarnya orang bicara aku ini lebih benar. Tapi maksud aku kalah, filsafat kok kalah. Itu saya biasa kalah. Jadi boleh kamu merasa benar tapi jangan tertutup. Begitu kamu tahu, oh ternyata saya salah di sini, tidak pas di sini, turun di sini, ya direvisi. Caranya seperti itu. Kamu boleh ikut kelompok, ikut aliran, tapi juga harus fair dan terbuka. Kalau kamu lihat, kelompokku ini apa? Kelompokku ini keliru, kelompokku ini itu, ya kamu harus terbuka untuk ngakui, mengkritisi kelompokmu. Menurut saya kita kayak gini tidak pas, tidak apa-apa kayak gitu. Kalau tak gitu kita tidak naik kelas. Makanya dulu kalau pembaharuan semboyannya buka lagi pintu ijtihad. Karena begitu pintu ijtihad ditutup, kebenaran dianggap final. Ya kita merosot juga macet. Kenapa macet? Karena yang lain maju. Umat Islam gitu. Kenapa umat Islam mundur? Ya karena kiblatnya ke belakang. Loh ya kan? Kan banyak wanita kiblatnya adalah kehidupan Nabi. Loh ya tidak apa-apa kamu milih Nabi, tapi kalau kiblatnya ke sana terus ya nggak maju-maju. Realitas berubah. Kiblat ke Nabi boleh, semangatnya, visinya, ajaran-ajaran dasarnya, tapi dalam banyak hal harus dilakukan kontekstualitas, disesuaikan dengan zaman. Zaman Nabi haji naik onta kan bukan berarti sekarang kita tidak harus naik onta. Kalau kamu nekat mau naik onta ya hajinya bisa iya setengah tahun dulu yang naik onta. Kalau Nabi makan pakai 3 jari ya tidak harus terus Nabi makan pakai 3 jari ya. Terus kamu pilih hijau terus makan 3 jari ya. Tidak habis-habis. Ya kan? Jadi ada konteksnya. Yang itu, oh kalau gini sebenarnya itu benar, cuma sekarang kita tidak relevan lagi. Perlu ada modifikasi dengan zaman misalnya. Yang kayak gini-gini. Jadi keterbukaan, tapi juga kamu harus punya titik-titik keyakinan. Karena skeptik yang ekstrim yang saya bilang tadi yang nihilis itu tidak kondusif. Jadi kamu tidak percaya apapun itu tidak mungkin. Ada hal-hal yang harus kamu yakini bahwa mungkin ada teori anti-gravitasi, tapi sebelum saya bisa membuktikan sendiri teori anti-gravitasi itu, saya masih percaya bahwa ini kalau tak lepaskan akan jatuh ke bawah. Kecuali besok ada teori baru atau ada fakta baru, misalnya ada teori baru bahwa kalau HP dijatuhkan di atas teh, dia tidak akan ke bawah, tapi malah atas misalnya. Nah itu kalau ada teori baru dan jelas semua orang bilang gitu, ilmuwan sudah membuktikan secara nyata, saya baru berani itu. Dan saya nggak akan ngeyel, nggak bisa pokoknya gravitasi ya gravitasi. Nggak, kalau faktanya jelas ada yang baru ya nggak. Caranya begitu. Ada lagi. Terima kasih. Ya, bagus ya. Jadi jadi
sudah ada beranggapan bahwa tidak ada sesuatu sebenarnya yang bisa, tidak ada yang bisa kita masih dia tidak bisa, jauh tak buat. Saya bisa berangkat tidak beranggapan seperti ini. Tidak ada dari itu sebenarnya yang bisa, itu tidak bisa, itu tidak pasti, tapi bisa. Nah, saya berkata seperti ini, saya berkata bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita pasti. Kita dikatakan menjadi sendiri. Kita bisa dikatakan bahwa kita bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa, tapi kita bisa yang lain. Saya berkata benar kita tidak bisa. Jadi yang kamu ngomongkan itu kalau dalam filsafat namanya tautologi. Tautologi itu cuma bulat aja, tidak praktis. Kayak saya bilang, semua yang di ruangan ini baru saya contohkan itu. Semua yang di ruangan ini itu pembohong. Kalau semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya juga termasuk kan, berarti saya juga bohong. Kalau saya bohong, berarti kan yang saya ngomongkan itu keliru. Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, karena saya pembohong juga, berarti maksudnya kebalikannya kan, saya pembohong. Berarti semua yang di ruangan ini jujur. Kalau semua yang di ruangan ini jujur, berarti saya kan juga termasuk orang jujur. Kalau saya berarti jujur, berarti yang saya ngomongkan jujur dong. Tapi kan saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, berarti yang di ruangan ini artinya pembohong itu bukan. Itu namanya tautologi. Demokrasi, karena kita demokrasi, maka kita harus menoleransi semua gerakan yang anti demokrasi. Nah, itu kan tautologi. Kalau dalam filsafat namanya meta bahasa dan meta bahasa. Jadi urusannya cuma bahasa itu. Secara praktek nggak bisa. Secara praktis harus ada titik. Misalnya, kalau saya demokrasi, berarti saya harus tidak setuju dengan anti demokrasi. Dan itu tidak disebut tidak demokrasi. Harus ada titik di situ sama. Kalau saya tidak setuju, kalau saya setuju skeptisisme, berarti semua pengetahuan tidak pasti. Termasuk skeptisisme juga kan itu mau. Iya. Dari sisi itu namanya kalau menurut secara praktis nyata skeptisisme ya berarti semua itu. Skeptisisme kan cuma asumsi teoritis, belum ada isinya. Yang asumsi kita. Jadi kalau begitu skeptis bisa juga salah. Ya bisa saja. Salahnya skeptis apa? Kepastian kan. Tapi kepastian kan bisa keliru juga. Jadi kalau semuanya bisa keliru kan akhirnya kalau jadi nihilis. Jadi nihilis itu jenis skeptisisme. Tapi skeptisisme kan benar. Bukan itu, tapi buruk kan. Itu namanya tautologi. Sebenarnya itu permainan bahasa. Dalam praktek harus ada titik awal dan titik second awalnya. Kalau muter itu nanti tidak ada keputusannya. Orang yang demokratis harus menolak semua pendapat. Tapi dia juga harus anti orang yang tidak demokratis. Karena begitu dia tidak anti dengan yang tidak demokratis, ya dia berarti tidak konsisten. Secara koherensi dipertanyakan pemikirannya. Kan gitu. Ada lagi yang terakhir. Beberapa hal yang terkait dengan tidak mungkin seorang dapat bahagia jika mereka bertindak memesan sebagai manusia yang lebih baik. Dan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu. Nah, karena itu orang yang tahu apa yang benar akan bertindak yang benar. Sebab untuk apa orang memilih itu menjadi tidak bahagia? Nah, artinya orang yang mengetahui semua kebaikan dia akan berbuat baik. Kamu jangan dengan kita tadi. Dan saya kira seperti itu adalah ketika ada seorang mengatakan itu harus usaha, maka tetap dia akan mengatakan jembatan itu baik. Namun bagaimana jika jembatan itu tak pernah ada, akankah jembatan itu dari akan dikatakan baik begitu? Nah, seperti sama halnya dengan Islam dan Islam orang mengatakan pertama ada hitam hijau itu menyenangkan begitu. Namun kita balik lagi apakah ada yang itu tak pernah ada itu kan hal begitu. Nah, dia supaya kedua suatu yang berlain pelan-pelan itu adalah satu komunikasi. Akhirnya kan di sini juga seolah-olah berada benar dan salah.
Jangan-jangan kita bisa katakan benar dalam manusia itu berbeda dengan kita. Karena kita dijawab memanggilkan kita dengan menggunakan mata orang misalkan. Tapi orang di barat tidak memakai itu, pernah memakai sendiri. Nah ini kan bahwa saya telah melihat kita kata-kata manusia. Jadi apakah Tuhan itu apa? Kawan, kamu saat kita berada pada Tuhan juga mencoba berikan dijelaskan. Kita buat dari dokter kita. Pengalamannya sekarang jadi dari apa ya? Kamu sehingga aku lebih mengerjakan jadi gini, saya ngomong Socrates ini. Jadi yang awal maunya Socrates itu punya satu jargon dalam hidup. Bahasa Yunani kalau dibaca Gnosis Concept, bahasa yang kalau bahasa Indonesia itu artinya tinggal tak tuliskan. Gnosis ternyata artinya tujuan hidupnya. Maunya Socrates, kita jangan mau hidup yang tidak kritis. Tidak kritis itu tidak teruji. Coba kita uji hidup kita, mana yang pas, mana yang baik, mana yang benar. Sampai kita ketemu. Dan harus ada titik parameter kita ketemu atau belum ketemu. Karena kalau nggak ada ini berarti nggak ada gunanya kita berusaha. Makanya ini bukan parameter. Ada titik kita punya ukuran, oh ini yang lebih pas, oh ini yang pas. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ini yang benar, ini yang pas. Kemudian harusnya kita mengikuti atau melakukan yang kita anggap benar dan pas itu. Nah, ini sudah masuk etikanya. Kalau kita nggak melakukan yang kita anggap benar, itu berarti kita bodoh. Biasa bilang tadi kita kayak orang bunuh diri. Kenapa? Begitu kita tidak melakukan yang kita anggap benar, kita menyakiti diri kita sendiri. Kita akan, kalau bahasanya kalimat, kita akan terasing dari diri kita sendiri. Hatimu bilang ini baik dan pas, tapi praktekmu bilang nggak usah bikin namanya capek. Maka ada jarak antara ideal yang kamu anggap benar dengan praktek nyata. Itu yang menyiksa. Maka hanya orang bodoh yang tidak menjalankan yang dia anggap benar atau menjalankan yang justru dianggap keliru. Itu maunya Socrates. Yang kedua, bagi kelompok skeptik, kenapa sih dia tidak percaya ada pengetahuan yang benar dan baik secara universal? Karena begitu namanya pengetahuan, itu pasti berhubungan dengan manusia. Yang tahu itu kan manusia, subjek. Meskipun itu tentang Tuhan. Kamu tadi bilang, ini kan persepsinya manusia Pak. Kalau persepsinya Tuhan mungkin beda. Mungkin beda, tapi kita tidak akan pernah tahu persepsinya Tuhan. Yang kita tahu kan persepsi kita sendiri. Jangankan tentang Tuhan, persepsinya orang lain tadi kadang-kadang nggak nyambung kita. Ada pertentangan Pak antara persepsi saya dengan persepsi Tuhan. Yang kamu anggap pertentangan itu bukan persepsi Tuhan, tapi pemahaman tentang persepsi Tuhan. Pengertianmu tentang Tuhan bisa jadi nggak kayak gitu, atau bisa jadi orang lain punya pemahaman yang berbeda. Seperti yang pernah tadi ada orang yang mempersepsikan Tuhan itu sebagai syadidul iqab, maha menyiksa, maka dia beragamanya penuh ketakutan. Yang kelihatan di matanya hanya neraka. Bayangannya Tuhan itu selalu melotot dari atas melihat ke bawah. Jangan-jangan kami salah, kalau salah.
Ada juga yang mempersepsikan Tuhan sebagai zat yang tenang aja. Tuhan itu maha pemurah, sangat sayang pada kita. Santai aja, salah diri juga tidak apa-apa. Ini kita atur selesai, aman. Kamu mau apa? Ada yang tersedia. Tuhan yang benar kayak gimana? Kayak katanya orang Rasul tadi. Yang benar dan universal. Kalau itu berhubungan dengan pengetahuannya manusia, tidak akan tercapai. Tapi apa terus kita kalau gitu nggak berhubungan aja kalau manusia. Makanya saya bilang tadi, boleh kamu mempersepsikan Tuhan maha penyiksa sesuai parameter-parameternya sendiri, sementara yang lain mempersepsikan Tuhan maha penyayang sesuai parameter-parameternya dia sendiri. Sejauh kamu tidak tertutup, berarti apa? Kamu selalu siap dapat wawasan baru, dapat masukan baru untuk kamu mengejar semakin dekat ke arah kebenaran yang lebih pasti. Apakah bisa? Karena pasti tidak bisa, karena manusia terbatas. Tapi semakin mendekati kepastian bisa, semakin mendekati universalitas bisa. Mulai zaman Yunani sampai hari ini itu kan orang wawasannya semakin tambah, kebenarannya juga semakin dalam, semakin luas, selalu begitu. Jadi pikiran-pikiran orang zaman Yunani mungkin kadang-kadang terdengar lucu, tapi di zaman itu sudah luar biasa. Tapi orang kan semakin berkembang. Jadi hari ini semakin kompleks. Kalau kamu membaca pikiran orang masa lalu dengan hari ini mungkin kamu ketawa. Bisa ya pikirannya gitu. Karena gitu. Karena memang ini human business, berurusannya manusia. Jadi kamu nggak perlu gelisah dengan skeptis sebab punya bedanya apa ya pengetahuan manusia dan pengetahuan Tuhan. Tidak semuanya pengetahuanmu. Pengetahuan Tuhan menurut kamu baik itu pengetahuan Tuhan. Iya. Kalau masalah tadi, ini untuk perkembangan buat malam-malam. Jadi saat yang di bawah ini juga kita tahu kan hal yang menurut kita benar. Namun setelah kita tahu bahwa berpendapat lagi. Nah, ini kan kita butuh, ini kan tempat yang butuh orang-orang lain, orang-orang kita. Namun saat kerja melakukan apa yang sudah melakukan kita juga berpikir, ini kan kita melakukan kita. Sama aja malam itu. Oke. Untuk hubungannya sama orang lain, minggu depan kita lihat di common sense atau epistemologi sosial. Nanti logikanya sudah beda lagi kalau hubungan sama orang lain. Beda bukan berarti sama itu. Kamu dapat wawasan baru itu justru kalau kamu terbuka terhadap orang lain. Kalau kamu tertutup menyendiri, ketika kamu merasa dirimu ini yang benar sendiri, itu justru yang namanya tertutup. Kamu harus memang membuka pada orang lain. Kamu harus dengar karena orang lain punya kebenaran yang lebih, punya kebenaran yang berbeda, punya wawasan yang beda. Bahwa nanti jangan kalau beda kita duduk dan jangan kita ada konflik. Itu nanti ranahnya agak naik sedikit, namanya ranah sosial. Di dunia sosial ada logika tersendiri. Kalau ini logikanya masih logika individual. Skeptik itu aktivitas individu. Ada lagi. Nah, ini bagaimana yang mas tak jelasin yang logika sosialnya. Sudah ya, sudah jam 10, hujannya semakin deras. Oke, alhamdulillah tema kesekian sudah selesai. Ketemu lagi di depan ya, insya Allah dengan epistemologi sosial dan common sense. Saya William. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.